Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuhan sudah menolong kami melalui semuanya dengan kemenangan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan lembut untuk menerima akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 11 September 2001, 2 buah pesawat dibajak dan ditabrakkan ke menara kembar WTC di Amerika. Hampir 3.000 orang meninggal dalam serangan tersebut. Di dunia ini, saudara, ada berbagai tindak kejahatan terjadi. Ada orang-orang yang memiliki niat buruk tanpa rasa belas kasihan terhadap sesamanya. Dalam lingkungan masyarakat di berbagai negara, ada banyak kejadian yang memprihatinkan. Kejahatan meningkat, dan khususnya yang didasari karena kebencian terhadap suku, golongan, dan agama tertentu. Dalam Matius 10 ayat 16-33 ini, Tuhan Yesus berbicara tentang penganiayaan yang akan dialami oleh para murid-Nya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menekankan di sini agar kita tetap setia dan tidak takut terhadap manusia, melainkan takut hanya kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita saat ini, saudara, mungkin hidup dalam kondisi lingkungan yang dapat dikatakan cukup aman dari ancaman terhadap iman kita. Tidak seperti para murid atau jemaat mula-mula di masa yang lalu. Meskipun di beberapa negara atau wilayah pada saat ini, memang masih ada juga penganiayaan dan pemenjaraan terhadap orang-orang yang percaya. Di sini kita memahami ada satu kebenaran tentang pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan, sekalipun ada ancaman kematian. Kita tidak usah takut terhadap manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tapi kemudian tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Tapi kita harus takut kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Artinya di sini, saudara, adalah bahwa kita hendaknya setia selalu dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang harus kita hormati, kasihi dan taati, bukan manusia. Apalagi manusia yang mengajak kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 9 ayat 24 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, mungkin kita tidak menghadapi ancaman semacam ini yang berhubungan dengan nyawa. Tapi konteks pergumulan dan tantangan kita adalah soal-soal yang lain. Di antaranya adalah soal pekerjaan, soal kebutuhan hidup sehari-hari, soal pasangan hidup dan sebagainya. Pertanyaan buat kita renungkan, saudara. Adakah kita takut kehilangan pekerjaan hanya gara-gara di PHK lalu kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita takut tidak makan, takut tidak punya pasangan hidup, lalu karena ketakutan akan hal-hal itu membuat kita meninggalkan Tuhan? Apakah kesulitan-kesulitan hidup yang ada membuat kita tidak lagi mentaati Tuhan? Seharusnya Tuhanlah yang kita pilih, saudara. Tuhanlah yang hendaknya menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jangan gara-gara pekerjaan kita melupakan Tuhan. Jangan karena kebutuhan hidup kita menjauh dari Tuhan. Jangan karena masalah jodoh kita menjadi murtad dari iman kita. Adalah sangat penting bagi kita, saudara, untuk selalu berpaut kepada Tuhan, beriman kepadanya,
karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita, baik di bumi ini dan juga di dalam surga yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 36 tertulis, "Barang siapa percaya kepada anak," anak yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, "ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Jangan kita takut dengan apapun, termasuk kepada ancaman dari manusia terhadap iman kita. Jangan takut dengan persoalan, jangan takut dengan masalah. Takutlah hanya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Setia kepada Tuhan Yesus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, mengutamakan Engkau, hanya berpaut dan beriman kepadamu, percaya sungguh, tidak melepaskan iman kami, meskipun ada ancaman dari manusia, ataupun dari berbagai situasi yang membuat kami dalam kesulitan, masalah atau persoalan. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu untuk setia kepadamu, berpegang teguh dalam iman kami, hidup takut akan Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Karena Engkaulah ya Tuhan yang berdaulat, Engkau yang berkuasa menentukan kami akan kemana. Dan kami bersyukur karena oleh kasih karunia-Mu kami diberikan hidup yang kekal. Engkau sudah memindahkan kami dari maut dan membebaskan kami dari penghukuman, serta menganugerahkan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami di sepanjang umur hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berkati kami dalam tidur kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa buat yang sedang dalam keadaan sakit dan masalah, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami percaya ada solusi, ada jawaban di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kami kemenangan dan menyatakan mujizat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.